Allah itu kan punya skenario. Ya? Skenario Allah itu lebih indah dari rencana kita. Kalau kamu bilang, ya Allah, aku pengen ya kuliah di sini, ternyata nggak kesampaian. Kamunya bisanya kuliahnya di sini. Itu skenario dari Allah. Jangan kamu sedih. Ya? Kenapa? Karena kita itu cuma bisa berencana. Hasil itu Allah yang menentukan. Malam hari ini Robis akan menceritakan salah satu kisah dari keteladanan 25 Nabi dan Rasul. Di antara 25 Nabi dan Rasul, kita kenal salah satu Nabi yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paras yang tampan. Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau dalam istilah orang Nasrani, Yusuf ini disebut dengan istilah Yosef. Ya, pernah dengar nama Yosef? Adam alaihi salam dalam Islam bagi mereka dikenal dengan nama Eden. Sulaiman, Salomon. Yunus, Yohanes. Begitu. Bagi kita, Yusuf alaihi salam ini salah satu dari 25 Nabi dan Rasul. Ya. Ini Nabi juga merangkap Rasul yang wajib kita imani. Nabi Yusuf alaihi salam ini merupakan salah satu anak dari seorang Nabi juga bernama Nabi Yakub alaihi salam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Nabi Yusuf ini diabadikan namanya oleh Allah dalam Quran. Surah keberapa? 12. Surah ke-12 dalam Al-Quran namanya Surah Yusuf. Di dalam surat Yusuf ini menceritakan tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian di masa Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Nah, salah seorang dari anak Nabi Yakub alaihi salam ini bernama Yusuf, diberikan paras yang tampan. Ya. Tinggi, besar, putih, lentik, ya. Pokoknya seperti yang di hadapan kamu nih. 11-12. Ya. Sampai-sampai ketampanan Nabi Yusuf ini membuat para wanita itu sampai memotong-motong jari jemarinya. Saking gagahnya Nabi Yusuf. Mirip cerita Pak Lubis itu. Tapi dalam dari anak Nabi Yakub ini, salah seorangnya Nabi Yusuf ini punya saudara. Sama seperti misalnya Alpin bersaudara 3 orang, gitu ya. Aji bersaudara 4 orang, gitu ya. Rivo 2. Yang tunggal ada adik. Tapi Nabi Yusuf ini punya saudara. Ada kakak, ada adik. Tetapi dari anak-anak Nabi Yakub ini, ternyata Nabi Yakub ini lebih sayang kepada Nabi Yusuf ini. Kenapa? Nabi Yusuf ini akhlaknya mulia. Itu. Dalam rumah kamu tuh ada seandainya gini.
ibu kamu tuh lebih senang dengan kakakmu atau lebih senang dengan adikmu. Kenapa? Karena diajak ngobrol enak, sudah itu ngademin. Bukan seperti kamu misalnya, kalau ngomong kasar, ya, dengan yang lebih tua tidak berakhlak, misalnya, ya, manggil emaknya ojo, manggil bapaknya bro, tidak boleh. Walaupun bapaknya lebih kecil dari kita, ya, lebih rendah, lebih pendek dari kita, tapi tidak boleh. Itulah orang tua. Seburuk-buruk orang tua kita itu, itulah orang tua kamu. Ya, Nabi Yusuf itu seperti itu. Sangat disayang oleh Nabi Yakub ini. Karena kecemburuan saudara-saudaranya ini terhadap Nabi Yusuf, mereka bilang begini, Bang, ada apa? Berunding mereka. Macam mana kalau seandainya Yusuf ini kita bawa jalan-jalan, Be? Agak ditanya ayah macam mana? Bilang Be sama ayah, kami mau bawa Yusuf ya, adik paling kecil, jalan-jalan ke kota. Gitu. Maka mereka berembuk sudah. Maka ngomonglah dengan ayahnya tadi, wahai ayah, ada apa? Kami akan membawa adik kami Yusuf. Tadinya tak boleh sama ayahnya, sama Nabi Yakub. Tak usah lah. Kenapa? Karena sudah pilih orang tua tadi. Ya? Sudah merasa bahwa ini kayaknya ada gelagat yang nggak benar. Dipaksa sama abang-abangnya. Kami jaga ya adik kami ya, seperti kami menjaga diri kami sendiri. Serius kamu? Serius. Maka dibawalah Nabi Yusuf tadi dengan sangat berat hati oleh Nabi Yakub. Ternyata feeling Nabi Yakub alaihi salam ini benar. Maka dibawalah Yusuf ke kota memang. Ya, dibawa ke kota sama abang-abang. Dijanjikan beli mainan lah, beli robot-robotan lah. Kalau masa sekarang, ya, dibelikan, ya, dijanjikan belikan HP lah, HP yang guguk. Dibawa, tiba-tiba di suatu tempat ada sumur tua. Sumur ini sudah lama. Sampai-sampai airnya pun dari sini, dari atas melihat ke bawah ini tidak kelihatan lagi ada air apa enggak, saking dalam. Maka berbisik mereka, wahai saudaraku, bagaimana kalau seandainya adik kita ini kita lempar ke dalam sumur? Kita masukkan ke dalam sumur, nanti kalau ditanya ayah bagaimana? Bilang aja sama ayah bahwa Nabi Yusuf ini tadi, ya, dimakan serigala. Sepakat mereka ini? Maka dimasukkanlah adik mereka ini ke dalam sumur tadi. Tetapi robekan bajunya diambil. Diambil robekan bajunya, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur tua itu. Kemudian mereka mencari serigala. Mereka bunuh serigala tadi, darahnya mereka lap-lapkan ke baju Nabi Yusuf tadi. Sebagai alasan. Ya. Maka mereka pun pulang, menjumpai Nabi Yakub ayah mereka, sambil nangis-nangis. Wahai ayah, ternyata kami memang salah. Kami tidak bisa menjaga adik kami. Kemana adik kalian? Kemana Yusuf? Adik kami sudah dimakan serigala. Maka ditunjukkanlah bekas robekan baju Nabi Yusuf tadi kepada ayahnya. Maka menangislah Nabi Yakub alaihissalam. Dalam kisah itu diceritakan, sepanjang hari, sepanjang bulan Nabi Yakub menangis sampai matanya buta. Karena kesedihan yang mendalam tentang kematian Nabi Yusuf tadi. Masuk dalam sumur sini. Sampai buta mata Nabi Yakub tadi, menangis. Karena sedihnya, anak kesayangannya sudah tewas dimakan serigala. Itu versi dari kakak-kakak. Habis cerita tadi. Maka Nabi Yusuf ini masuk ke dalam sumur dengan izin Allah. Ternyata air sumur tadi ini tidak terlalu dalam.
Kira-kira sepinggang lah. Segini Nabi Yusuf. Lama Nabi Yusuf di situ. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ini kan ada pihak ketiga, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaganya. Itu kan beda lagi. Kalau kamu misalnya tidak makan, logikanya kamu mati. Manusia itu bisa bertahan, makan, tidak makan dia bisa bertahan 1 minggu. Tapi tidak minum 3 hari. Kalau kita tidak minum 3 hari, tewas. Itu bahasa kesehatan. Makan seminggu. Tapi kalau Allah mau, tiba-tiba ada seorang pedagang melewati gurun pasir ini. Tiba-tiba hendak mengambil air di sumurnya. Ini gini lah ya, bukan gitu, gini. Mau ngambil air di sini. Pada saat dia ambil ember tadi, dimasukkannya ember tadi, mau ditariknya, ngikut Nabi Yusuf dari dalam. Gini. Masuk ke timbo tadi. Kok berat nian? Ya, ditarik beratnya. Nah, ada manusia. Ya, ikut Nabi Yusuf di ember tadi. Nah, ada manusia ini, ada anaknya, dibawa. Diambil, ditanya, segala macam. Dibawalah dia ke kota. Dibawa dia ke kota besar. Tepatnya di kota Mesir. Ternyata pedagang tadi ini seorang pejabat di kerajaan Mesir. Maka dibawalah si Yusuf tadi ini ke kota, tinggal di rumahnya, gitu. Ya. Setelah dibawa, dijadikan anak angkat, Nabi Yusuf tadi tinggal di rumah orang tadi. Maka Nabi Yusuf tadi ini menjadi bahan perbincangan. Kenapa? Karena ketampanan Nabi Yusuf tadi. Semakin dia bujangan, semakin gagah. Bukan makin loyo, makin gagah. Kumis tipis, jenggot seadanya. Ya, rambut cepak-cepak abri tidak lulus. Pokoknya 11-12 lah. Ya. Di bawah, hingga pada suatu saat Nabi Yusuf ini dipekerjakan di kerajaan ini sebagai pembawa makanan. Misalnya antar buah, ya, ke Perdana Menteri dibawa sana Nabi Yusuf alaihissalam. Dibawa. Minta menu makan siang, dibawa. Pelayan lah di kerajaan Mesir tadi. Pembantu. Suatu saat di kerajaan tuh ada buat semacam acara besar. Kalau kita bilang sekarang ini sedekah lah, sedekah ruah, ya, di kerajaan tadi. Pada saat perempuan-perempuan sedang memasak di kerajaan tadi, ya, ada yang ngocek bawang, ya, ada yang numbuk cabai, giling cabai, kan, ada yang motongi kacang panjang. Kalau dulu namanya entah apa lah di sana. Tiba-tiba Nabi Yusuf ini lewat bawa nampan tadi. Lewat dia. Ini perempuan-perempuan nih. Wah, elok-elok lah. Hidungnya panjang. Iya kan? Orang luar negeri. Kalau kamu kan masuk ke dalam lebar kan? Nah, pegang hidungnya masing-masing. Kalau mereka tuh panjang. Waduh. Alis matanya tebal. Matanya gelok. Ya, kamu mulai aja susah. Tuh, ya mirip-mirip Habib lah. Ya, dikit Habib nih belum begitu. Ya, ini cantik. Apalagi kalau kamu nanti misalnya selamat pagi mau berangkat ke Arab Saudi, ke kota Mekah Madinah. Waduh, udah pengen balik. Pak Habib dijemput sampai ke Madinah. Balik Pak, udah mau. Mau nambah 3 hari lagi. Kenapa? Wanita-wanita luar negeri Arab Saudi, orang Arab tuh luar biasa cantik.
Cantiknya mereka ternyata bisa dikalahkan dengan pesona Nabi Yusuf tadi. Lewat Nabi Yusuf bawa nampan, terperangah mereka. Ces, saking gagahnya Nabi Yusuf, ya, tidak berkedip mata tadi. Dari yang mulutnya terkatup sampai terbuka lebar, kayak orang tidur ngorok. Benar dah ditengok dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tidak terasa air liurnya tadi sudah penuh baskom tadi. Supaya kelihatan seru cerita. Kalau kamu kan kayak gitu nengok bakso. Ini nengok Nabi Yusuf. Yang memotong-motong bawang tadi tidak terasa bawang dipotong sambil nengok. Nengok, tangan habis loh. Berdarah-darah tangannya, tidak terasa. Aduh, tangan Nabi Yusuf tidak dapat, tangan habis. Saking begitulah gagahnya Nabi Yusuf alaihi salam tadi. Ya? Nah, dalam kisah lain, Nabi Yusuf ini difitnah oleh seorang wanita bernama Zulaikha, kawan kecilnya Zubaidah. Ya, Zulaikha. Itu ya. Kalau bahasa kita sekarang Leha panggilan. Zulaiha, Leha. Leha siapa Leha? Ya. Nama wanita itu bernama Zulaikha. Perempuan cantik Mesir yang coba menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Cop. Cop. Mau tak kau dengan aku? Mohon maaf, ya. Mungkin tidak ada yang bisa melihat kita, tapi Allah melihat. Bentar, Cop. Tidak. Ayo, Cop. Tidak leh. Leha. Tidak leha. Tolong leha. Jangan ganggu aku. Biasanya kan laki-laki yang seperti itu ke perempuan. Ini laki-laki yang menolak. Ayo, Cop. Tidak leha. Ionian. Nian leha. Biarkan aku tidak mendurhakai Tuhanku. Maka pada saat Nabi Yusuf mau keluar rumah, keluar kamar, ditarik bajunya tadi sama si Zulaikha tadi. Robek baju belakang. Ya, jubah Nabi Yusuf itu robek. Tetapi karena si Yusuf ini tidak mau, Zulaikha mengadu ke kerajaan bahwa dia akan diperkosa oleh Nabi Yusuf. Diterima laporannya. Wah, Zulaikha ini kan cantik, ya, bening, indah, menawan, enak dipandang. Kalau memandang lama-lama tuh enak. Kamu dipandang lama-lama mual. Ya? Ada orang kayak gitu. Dipandang pertama biasa, kedua mual, ketiga muntah. Jangan sampai kamu seperti itu. Ya? Tetapi Nabi Yusuf tidak mau. Zulaikha ini kecewa berat ya. Dilaporkannya ke kerajaan bahwa aku hendak diperkosa oleh Ucup. Ucup ini istilah orang Sunda. Ucup mana nih? Ucup lah. Ya? Maka dipanggil Nabi Yusuf tadi. Dipanggil Nabi Yusuf, disidang di kerajaan. Iya Tuan Raja. Benarkah engkau ingin memperkosa Zulaikha? Tidak Tuan Raja. Benar kau Sob? Iya Tuan Raja. Tetapi Zulaikha mengadu, dia ingin diperkosa olehmu. Wajar, karena dia cantik. Dalam hati Yusuf, aku lebih gagah lagi. Maka kata Yusuf, kalau seandainya memang aku yang ingin memperkosa Zulaikha, ada buktinya. Apa buktinya?
perhatikan bajuku. Kalau seandainya bajuku robek di depan, bisa jadi aku pelakunya. Tetapi bajuku robek di belakang. Itu artinya apa? Pada saat aku hendak lari, aku ditarik bajunya, maka robek di belakang. Kalau di depan, ya, berpikir kerajaan tadi. Dikaji-kaji ya oleh jaksa penuntut umum, penasehat, penuntut segala macam. Benar juga. Tapi mereka gengsi. Karena si Zulaikha ini adalah anak pejabat Mesir waktu itu. Maka mereka mengatakan, penjarakan Yusuf. Masukkan dia ke dalam penjara. Maka masuklah Yusuf ke dalam penjara Mesir pada waktu itu. Bertahun-tahun. Ya, tinggal oleh temannya di penjara itu yang setiap hari, setiap waktu diambil. Sudah habis masanya, dipancung. Habis masa waktunya, diambil, digantung. Ya, dipancung habis. Tinggal 2 orang di penjara. Tiba-tiba Allah itu kan punya skenario. Ya. Skenario Allah itu lebih indah dari rencana kita. Kalau kamu bilang, ya Allah, aku pengen yang kuliah di sini, ternyata nggak kesampaian. Kamunya bisanya kuliahnya di sini. Itu skenario dari Allah. Jangan kamu sedih. Ya. Kenapa? Karena kita itu cuma bisa berencana. Hasil itu Allah yang menentukan. Tapi bukan kamu tidak ikhtiar. Sudah berusaha nih, ya, sudah berusaha ngapal, sudah berusaha belajar, sudah berusaha ini. Ternyata tidak kesampaian. Jangan sedih. Kenapa? Rencana Allah itu lebih indah dari rencana kita. Itu yang harus kamu yakini. Nabi Yusuf hendak diangkat derajatnya oleh Allah karena dia nabi. Di penjara dulu, bertahun-tahun di dalam. Ya, cuman makan roti basi, susu basi dalam penjara. Satu saat negeri Mesir, ya, itu dilanda kekeringan. Mesir ini negerinya subur waktu itu. Jadi ternyata Nabi Yusuf ini mimpi. Suatu malam Nabi Yusuf mimpi Nabi Yusuf itu begini. Ada 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Ada 7 gandum berisi, ini habis digerogoti oleh gandum yang 7 juga. Itu mimpi Nabi Yusuf. Bukan Nabi Yusuf yang mimpi, teman sepenjaranya. Sob, ada apa? Aku tadi malam mimpi. Berapa nomor? Bukan. 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Ya, dibayar? 7 ekor sapi gemuk. Ya? Kok makan? Kok makan apa? Main game kok makan? Makan aja kamu. Menteri Keuangan Negeri Mesir diangkat Nabi Yusuf. Waduh, di situ Allah ingin mengangkat derajat kita tadi. Cita-cita pengen jadi ustadz, ternyata jadi tentara. Tapi tentara yang soleh, sama saja, tidak ada masalah. Setelah Nabi Yusuf membuat gebrakan di Mesir, disuruh nanam penduduknya, suruh gembala sapi supaya jangan ada paceklik, nanam gandum segala macam, sudah beres. Ternyata tidak juga. Setelah ini bertahan lama negeri tadi ini, anak-anak Nabi Yakub tadi ini yang dari desa datang ke Mesir, ke sini, ngantri di kerajaan tadi sambil bawa mangkok. Abang-abang Yusuf tadi, mereka tidak tahu nih Nabi Yusuf tadi kan sudah dibilang mati, bawa tadi
ngantri lah, minta gandum. Dari desa tuh disuruh sama Nabi Yakub, ambil sana ke kerajaan, jatah kita, ibaratnya itu beras lah, beras raskin. Ngantri ya. Pada saat mengantri begitu, Nabi Yusuf melihat, itu kok kayak kenal. Itu siapa? Ditanya, benarkah namamu Bunyamin? Bukan Benyamin S. Benar, Anda siapa? Apakah Anda pernah punya adik bernama Yusuf? Sudah lama sekali. Adik Anda kemana? Mati dimakan serigala. Cerita lagi. Maka Nabi Yusuf cerita, aku adalah Yusuf, adik. Terkejut dia. Nah, maka yang tadinya jatahnya 1 karung ditambah jadi 3 karung. Apakah ayah masih hidup? Masih. Maka kakak-kakaknya tadi balik, diceritakan kejadian ini kepada ayahnya. Wahai ayah, sesungguhnya adik kita itu sekarang sedang jadi pejabat tinggi di negeri Mesir. Benarkah demikian? Benar. Ya. Maka Nabi Yusuf ini pun mengadakan perjalanan pulang kampung untuk melihat ayahnya. Kisah ini, kisah Nabi Yusuf tadi ini, dari mulai dia disayang sama ayahnya waktu kecil, ya, tapi dimusuhi adik kakaknya, dimasukkan ke dalam sumur, ya, diambil oleh saudagar, dibawa ke negeri Mesir, difitnah oleh perempuan, disanjung oleh wanita-wanita murahan, masuk penjara, kemudian bisa meramal. Tapi dia bukan dukun. Beda. Pentakwil mimpi dengan dukun itu beda. Maka kita, kamulah nanti, kalau sudah besar-besar, mungkin sekarang belum. Kalau kamu punya masalah, pergi ke dukun. Misalnya hilang duit kamu. Mbah, duit kami hilang, Mbah, 1 juta di rumah. Apa kata Mbak? Pasti gini. Di rumah itu berapa orang? Ada 3 orang, Mbak. Siko anak saya. Nah, Siko lagi ini keponakan saya. Wah, itu dia lah. Pasti dukun tuh bilang gitu. Itu dia lah. Siapa orang yang ada di rumah itu? Tahu nggak kamu kerja dukun bagaimana? Meramal. Dukun ini cara kerjanya, dia itu berserikat dengan jin. Dengan setan. Pada saat kita datang menceritakan masalah, dia ini nanti ada hari-harinya yang dia tidak kerja, tidak buka. Dia akan memberikan sesajian kepada jin ini. Nanti apapun masalah kita, dia ngadu ke sini, ini yang mencari tahu ke langit. Maka jin ini, iblis terutama, itu pada saat sebelum dia diponis oleh Allah sebagai orang kafir, makhluk yang kafir dan masuk neraka kekal di dalamnya, ini iblis ini, golongan jin ini, itu adalah orang yang paling soleh kepada Allah, kalah malaikat-malaikat. Itu iblis. Nah, cara kerjanya, dia akan melihat ke langit. Dia ke langit. Itu dia menuju langit itu dipanahi oleh para malaikat. Kau mau curi tahu, panah tuh, aduh. Maka tidak semuanya perakiraan dukun itu sesuai. Kadang pas, benar ternyata hebat dukun itu. Yang membuat kita percaya itulah kita jadi syirik. Maka orang yang mendatangi dukun, kata Nabi, 40 hari ibadahnya tidak diterima. Baru datang. Ya? Kita datang ke dukun. Mbah, aku ini laki hunian, Mbah, tapi jodoh belum ada. Kalau mau carikan jodoh, Mbah. Mbah itu dicuri jodoh. Percaya pula. Ini aja, nanti kau balik, ya. Carikan ayam hitam, potong. Darahnya dikubur, ayamnya dibuang. Cara motong ayamnya gimana, Bang? Dicekek baik. Dukun itu nggak jadi yang tidak. Kita percaya. Tiba-tiba seminggu dapat jodoh. Waduh, hebat dukun tuh. Kita cerita sama orang.
kau kemarin kemana kau bisa dapat jodoh? Padahal kau gadis tua kau nih. Sudah 38 tahun kau, tiba-tiba kau ke dukun. Dukun mana? Sano. Oh, hebat. Pergilah ke sana. Dia sesat, menyesatkan orang lain. 40 hari ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau seandainya misalnya mau beranak, mau kemana? Aduh, mau ke dukun. Kok ke dukun? Dukun beranak. Allah, dia kau ini. Tidak masalah. Dukun juga namanya. Ya. Karena dukun dengan dokter tuh cuma beda masa saja. Dulu namanya dukun. Dokter belum ada. Sekarang pun kalau kita berobat ke dokter, hebat dokter tuh. Aku bocor 7 kali sehari. Sekali berobat dokter tuh langsung mampet, pet. Hebat dokter tuh. Hebat, obatnya jago. Salah. Itulah yang disebut dengan syirik khafi tadi. Yang menyembuhkan itu Allah. Dokter, dukun itu cuma wasilah saja. Batu. Ya, cuma memberikan wasilah saja. Itu dia. Nah, sampai Yusuf tadi bisa menceritakan tentang kejadian sebuah negara masa depan. Maka dia cerita di depan raja bagaimana tekniknya agar sampai tidak terjadi paceklik di negeri Mesir. Maka Yusuf diangkat sebagai menteri. Siapa yang nyangka? Sampai Nabi Yakub alaihissalam ini sembuh matanya setelah Yusuf tadi Balik. terdengar kabar kembali hidup dan menjadi pejabat di Mesir ini. Nah, guys, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini? Satu, iman para nabi dan rasul itu begini. Ini titiknya. Iman nabi dan rasul begini. Sampai tiada batas. Terus. Imannya malaikat monoton. Malaikat diciptakan pertama untuk menurunkan hujan. Mikail, tugasmu adalah menurunkan hujan. Turunkan hujan, baik dia. Tidak bisa menurunkan duit. Hujan, terus turunkan. Turunkan hujan siap hujan. Ya. Malaikat Israel, engkau mencabut nyawa manusia atau makhluk hidup. Siap, cabut nyawa juga terus dia. Tidak pernah ditukaran kerja sama malaikat Mikail. Aku bosannya, cabut nyawa, terus aku sesekali menurunkan hujan, beda. Kau cabut nyawa, tidak bisa. Maka iman para malaikat itu datar seperti ini. Manusia, dia kan Nabi ini manusia juga. Manusia itu kadang begini, kadang turun, kadang naik, kadang datar. Naik lagi dikit, turunnya banyak. Mau naik lagi, turun lagi. Naik lagi, mati. Gitu kan? Kadang lagi dia rajin ya. Nah itu kalau Ramadan tuh, wah banyaknya orang rajin. Rajin, habis Ramadan turun lagi. Ya, mau sawal naik lagi, datar. Naik lagi nih, mau Idul Adha turun lagi. Mau naik, mati. Selesai. Kontraknya habis. Tidak makan pohon. Tidak makan pohon. Ya sudah, kalau dia kentut sudah. Dia kehilangan kok kamu yang sibuk. Dia udah sedih kehilangan dia. Kamu pula yang sibuk. Nah, ini yang bagus putra. Sudah? Nabi naik. Malaikat datar. Manusia kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Datar, turun, naik. Makanya kalau manusia itu mulia, derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Betul? Malaikat itu turun, ini datar. Kalau manusia itu beriman, dia bertakwa, derajatnya lebih tinggi dari malaikat.
Tetapi kalau dia misalnya lagi maksiat, banyak melakukan dosa, maka status derajatnya lebih hina dari binatang. Binatang. Sadis nih. Kata Allah, kal an'am bal han adon. Seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah dari itu. Tengok hewan ternak, ibunya dikawin, ya kan? Sapi, perhatikanlah, kecil disusui sama ibunya, besar, sudah jadi jantan, ibunya ditungganginya. Nah itu kalau binatang. Kalau ada manusia yang seperti itu, maka Allah mengibaratkan kal an'am bal anhum adol. Dia lebih rendah dari binatang. Satu. Yang kedua, ini tadi satu, imannya naik. Yang kedua, rencana Allah lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Kalau seandainya kita urut-urutkan logika, kalau habis tamatan dari agama, harusnya itu kan jadi guru. Jadi misalnya begini, kalau kuliah ya di Fakultas Agama Islam FAI, ya ada 2 jurusan. Pertama, jurusan Pendidikan Agama Islam. Ini menelurkan guru-guru agama. Kedua, Kependidikan Islam. Ini menelurkan manajer-manajer pendidikan. Apa itu manajer pendidikan? Kepala sekolah, yayasan, kepala tata usaha, dan lain-lain. Kalau seandainya misalnya Pak Lubis ngambil ini, kan sudah jelas nih tujuannya. Jadi manajer pendidikan, jadi kepala sekolah, kepala yayasan, minimal kepala tata usaha. Ternyata rencana apa yang kita pikirkan ini belum tentu sesuai dengan kemauan Allah. Ya, 2002 Pak Lubis terlempar dari Medan ke Jambi. Tahun 2002. Menyaksikan pergantian tahun 2003 di kota Jambi. Dari 2003 sampai sekarang, udah berapa tahun? 17. Ternyata rencana Allah itu lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di kisah selanjutnya. Goodbye. Mama,